pagi-pagi tadi udah bangun, sarapan, terus kita main hari ini. Kalau begitu, ini Bunda mau ngecek. Yang semangat cuma Tante Oka, apa anak-anak juga semangat? Mana semangatnya? Ayo, kalau gitu duduk, semuanya duduk. Nah, Sini, duduk sini. Ini, semuanya rapi. Pagi ini Tante pengen tanya-tanya, boleh nggak, Bu? boleh. Kan ceritanya tadi Tante habis baca-baca tuh di kamar. Jadi punya ide deh. Oh, belum. Ide cemerlang buat kalian untuk tanya-tanya. Coba. Ting, iya. Aha! Tante punya ide. Gak kompak. Lagi ya, iya. Bilang ting ya. Iya. Aha! Tante punya ide. Coba Tante pengen tanya gini. Siapa yang tahu burung? Burung rumahnya di mana? Wah, hebat. Terus apa lagi ya? Buaya. Tahu buaya nggak? Bunda tahu. Bunda tahu. Sekarang Bunda yang jawab ya. Buaya tinggalnya di mana? Di rumah Pak Ayah. Ketawa. Bun, ini buaya, bukan buaya. Oh iya. Buaya. Apa? Buaya mulutnya gimana mulutnya buaya? Rumahnya di mana kalau buaya? Sungai. Satu lagi. Ikan. Siapa yang tahu ikan? Ikan rumahnya di mana? Laut. Pintar. Tapi pintarnya dari mana kira-kira nih ya, Bun ya? Itu kan termasuk susah ya kalau kita tanya rumahnya di mana ya. Aha, Bunda punya ide. Belum kompak lagi, Bun. Aha, Bunda punya ide. Bunda tahu. Aha, apa tuh, Bun? Mereka tuh taunya dari siapa? Siapa? Mana tangannya? Ayo salam dulu. Salam Kak Yoyo. Ada Kak Yoyo, salam Kak Yoyo. Ada di sebelah Bunda. Salam Kak Anita. Kak Anita itu. Jadi mereka itu tahu karena Kak Yoyo dan Kak Anita bawa buku-buku ini buat anak-anak buah hatiku saya. Iya kan ya? Ya. Itu buku apa, Bun? Jelaskan. Buku ini tentang petualangan seorang tokoh yang namanya Cakra, yang dia itu sangat mencintai dan melindungi selalu lahan basah. Oh, Tunggu. Basah. apa sih lahan basah? Nah, adik-adik hidup dunia itu kan selalu seimbang ya. Ya. Kita punya betul. telinga kiri dan Dan telinganya. kita punya mata kiri Dan kanan. kita punya kaki kiri dan Kanan. nah, kalau salah satu terganggu, maka keseimbangannya juga terganggu. Benar tidak? Betul. Nah, lahan basah itu salah satu yang bisa menyeimbangkan alam itu. Oh. Nah, saya pengen tanya adik-adik. Adik-adik itu kan makan tiap hari ya? Iya. Yang dimakan itu apa? Nasi. Nasi terbuat dari apa? Beras ya, beras Iya. dulu. Oh, beras Udah. dulu, iya. Nah, beras dari mana? Dari Padi. Padi ditanam di mana? Sawah. Sawah itu adalah lahan basah. Oh. Kalau tidak ada lahan basah, maka kita tidak bisa makan nasi. Betul tidak? Terus kita minum. Minum itu dari mana? Air. Nah, air itu juga dari lahan basah. Basah. Terus kita kalau lihat ada orang utan, ya, ada monyet sebagainya, itu tinggalnya di mana? Hutan. Nah, ada yang mereka itu tinggal di hutan bakau, ya kan? Ada airnya. Itu juga lahan Basah. Jadi menurut adik-adik, lahan basah itu penting sekali tidak? Penting. Penting banget dong Penting banget kayaknya. ya. Ya. Jadi adik-adik udah tahu kan ya tadi ya? Nah, itu tuh tadi ya. Nah,
Jadi memang di tempat rumah buah hatiku sayang, bukan hanya kalian saja yang ada di rumahnya Bunda, Tante Oke dan Paman Angga, tapi anak-anak yang ikut kelas jauh yang lagi nonton di televisi, ini waktunya kalian mengenal dan melestarikan lahan basah. Seperti yang Kak Yoyo tadi sudah sampaikan, tubuh kita adalah alam yang paling kecil, mesti seimbang semuanya, kanan kiri. Begitu juga seimbang, misalnya ada ayah, ada bunda. Betul. Kalau tidak seimbang, maka masa depannya akan tidak seimbang juga. Begitu juga dengan lahan basah. Lahan basah bukanlah lahan yang tidak bertuan, tempat kalian buang sampah. Karena di tempat itu bukan hanya kalian membunuh ekosistem, tapi kalian membunuh masa depan. Belajar lagi ya di sini ya. Di mana Tante Oke? Hanya ada di buah hatiku sayang. Semuanya. Kau tunjukkan kepada dunia akan nama bangsa. Pertemuan ke-19 ASEAN Plus 3 di Indonesia Siang menyajikan beragam peristiwa penting sejak pagi, hangat dan aktual. Kegiatan Ras Polda Metro Jaya kembali meringkus 2 pelaku. Pagi kita temukan kendaraannya. Kali ini Polda Metro Jaya telah menangkap Indonesia Siang hadir setiap hari pukul 12, khusus hari Jumat pukul 13 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Inilah Desa Brajan, desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan bambu. Informasi tentang perkembangan pembangunan di berbagai sektor yang ada di daerah seluruh Indonesia. Antara lain regenerasi pengrajin, ketersediaan bahan baku, hingga keberpihakan harga pasar. Kami hadirkan dalam Indonesia Membangun. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kau tunjukkan kepada dunia akan nama bangsa. Semuanya. Ayo semua duduk yang rapi. Siapkan kalian dengan hal baru. Nyata, itu nyata dengan sesama. Karena ini saatnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau Bunda tak kenal Paman Angga, maka tak sayang walaupun notnya ada yang berubah dikit. Iya. Mungkin tadi makannya belum habis, Bu. Oh, pantes. Coba kita lihat Yuk, kita fotonya. lihat nih. Paman Angga kurang sarapan nih. Iya. Nah, jelaskan Kak Yoyo. Nah, ini itu adalah salah satu lahan basah yang telah mengalami kerusakan dan kemudian kita memperbaiki dengan cara melakukan penanaman pohon-pohon supaya nanti pohon ya itu bisa menggantikan hutan yang dulunya ada dan telah rusak itu. Gitu. Nah, ini kalau menanam itu ternyata ada caranya. Iya. Jadi tidak hanya asal tanam sembarangan. saja. Oh, iya, iya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita menentukan jarak antara tanaman yang kita tanam itu. Supaya apa? Supaya nanti kita mudah memeliharanya. Oh, benar. Jadi ada jarak Ada ya jaraknya, dari tanaman betul. satu ke tanaman yang Iya, lain. Ya, Lihat lagi fotonya. Nah, kalau rapi. tadi itu lahan basah yang namanya lahan gambut, nah ini adalah mangrove yang dulunya Iya. telah dijadikan sebagai tambak, tapi kemudian terlantar. Ah. Nah, kemudian kita mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan cara menanam kembali mangrove ke areal ini. Oh, paham. Nah, ini bagaimana cara menanamnya ini. Nanti kita Oke, lakukan. foto selanjutnya. Habis. Oke, nah Bunda mau tanya sama kalian, kalian paham atau tidak? Ya. Nah, ada cerita sebelum Tante Oke nyanyi. Nah ya, ceritain. Apa tuh ceritanya? Siapa namanya? Kiara. Oke, Kiara mau cerita apa sama teman-teman se-Indonesia? Soal burung. Apa ya?
bahwa kalau musim dingin burung akan pindah ke hutan gambut untuk menghindari musim dingin. Wah, betul. burungnya dari mana sayang? Eropa. Oh, sampai ke Indonesia? Iya. Jauh ya. Terbang? Iya. Masa naik pesawat ya? Burung nggak bisa naik pesawat. Oh iya. Ada uang. Betul. Bener Burungnya nggak ada Burung uang. nggak ada uang tapi burung punya saya. Jadi sampai dari Eropa datang ke Indonesia, kemana dia tinggalnya, Kiara? Hutan bakau. Di hutan bakau. Kenapa kok pilih hutan bakau? Karena tempat di situ hangat. Oh, jadi kalian paham tidak? Iya sayang, kalau misalnya hutan bakaunya rusak, maka burung-burung ini bingung gitu ya Kak Yoyo ya. Iya. Mau tinggal di mana? Itu yang namanya keseimbangan alam. Bunda punya permainan sama kalian supaya kalian tahu kalau kalian tidak seimbang, kalian tidak bisa melakukan ini. Mau coba? Coba dong. Ayo, berdiri semuanya. Ceritanya kita burung ya, tapi kita nggak bisa cari tempat hangat di di hutan bakau. Jadi kita olahraga aja biar kita hangat ya. Yuk coba. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, mata, hidung, telinga dan mulut, kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, mata, dan hidung, telinga dan mulut, kepala. Pundak, lutut, kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, mata, dan hidung, telinga dan mulut, kepala. Pundak, lutut, lebih cepat lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, mata, hidung, kepala. Pundak, lutut, kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, hidung, telinga dan mulut, kepala. Pundak, lutut, kaki. Kepala. Capek apa tidak? Coba. Oh, kalau capek duduk lagi, duduk lagi. Tadi bisa cepet banget kan Bisa. gerakannya, Bu? Kalian bisa nggak tapi ngelakuin itu? Bisa apa nggak? Bisa. Karena apa? Badan kalian seimbang. Begitu juga dengan alam. Alam tuh berubah. Tiba-tiba musim hujan kan jadi lebih panjang ya. Yang di sana tadinya nggak salju, bisa jadi salju. Nah, ada cerita nih Kak Anita. Ayo Kak Anita. Ayo Kak Anita aja. Capek Kak Anita. Iya. Ayo Kak Anita. Nah sekarang Kanita mau nanya nih, siapa yang udah pernah baca buku ini? Wah, udah hampir baca semua ya. Yang belum nanti dibaca ya. Nah, Kanita punya cerita tentang buku ini. Nah, ceritanya singkat aja ya. Jadi buku ini menceritakan tentang salah satu tokoh namanya Cakra. Cakra ini hidupnya di lahan bakau. Dia bersama keluarganya hidup di tempat itu. Nah, Cakra ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar dan dahsyat dari salah satu roh pelindung bumi. Nah, cerita di dalam komik ini yaitu bercerita tentang Cakra menyelamatkan hutan dari penebang liar yang ingin menebang hutan yang ada di lahan gambut. Salah satu lahan basah juga. Nah, dengan kekuatannya dan bantuan dari penghuni hutan lainnya, yaitu harimau, gajah. Nah, si penebang liar ini menjadi takluk. Sayangnya, karena kecerobohan penebang liar ini yang membuang puntung rokok ke dalam hutan menyebabkan hutan menjadi terbakar. Untungnya ada gajah, ada Cakra yang bisa menurunkan hujan sehingga hutan menjadi aman kembali. Siapa yang mau nanya tunjuk tangan? Oke, kamu ayo nanya dulu. Oke, siapa yang mau nanya? Siapa yang ini mau ini? Tuh, ini kakak. Kak, aku Denis.
kota. Iya. Di kota itu lahan basahnya itu masih ada, tapi mungkin tidak seperti dulu. Ya. Ya, kalau kita lihat di kota masih ada yang lihat sungai. Ada. Tapi sayangnya sungainya berjernih atau kotor ya? Kotor. Jadi kita harus ingat tidak boleh buang sampah sembarangan. Ikut juga membersihkan. Nah, di kota berarti masih ada sungai. Kemudian masih suka lihat ada kolam-kolam tidak? Ada. Iya kan? Empang. Empang begitu. Bersih atau kotor? Kotor. Waduh, di kota kenapa kotor terus ya? Nah, jadi itu juga sama. Itu adalah masalah yang harus kita atasi. Nah, kemudian selain dari empang-empang tadi itu, ada yang pernah lihat misalnya itu rawa-rawa? Ada. Nah, rawa-rawa ini sayangnya sekarang kondisinya semakin sempit. Sehingga kalau hujannya turun deras sekali, rawa yang harusnya dia itu bisa menyimpan dan menyerap air itu nggak bisa lagi karena semakin sempit. Terjadilah banjir. Jadi kalau kita ingin kota kita itu tidak mengalami banjiran, maka lahan basah harus kita lestarikan. Siapa yang setuju? Saya. Betul. Yang di rumah juga angkat tangan. Setuju. Nah, jadi Bunda, Ayah, dan juga buah hatinya Bunda Nas, Tante Oke, Paman Angga, buah hatinya Kak Yoyo dan Kak Anita, hari ini kita mesti berjanji ya, apapun cita-cita kalian dan kalian bisa wujudkan pada saat kalian dewasa, mau jadi sarjana hukum, kalian mesti peduli lingkungan, karena kerjaannya Kak Yoyo dan Kak Anita membutuhkan ilmu kalian. Mau jadi anak teknik, mesti peduli lingkungan, karena ilmu kalian dipakai tuh sama Kak Yoyo sama Kak Anita. Bukan hanya Kak Yoyo sama Kak Anita yang ngurusin lahan basah, tapi kita semua dengan bidang ilmu apa saja. Janji ya untuk cinta lingkungan. Di mana Tante Oke? Hanya ada di sini kita berjanji di buah hatiku saya. Sayang semuanya. Kesadaran itu timbul dari mana, Tommy? Hebat loh, toh. Ibu itu nggak pernah nuntut macem-macem sama kita. Jadi kita ngalamin itu beberapa bulan itu cuman nasi, sayur, sama keripik tempe buatan ibu. Kisah inspiratif ada di sekitar kita. Saksikan Rumah Kita, Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Karena dari kecil kita diajarin survive sih sama ibu. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Saatnya kau tunjukkan kepada dunia akan nama bangsa. Tangan semuanya.
Klub Sanggar Pondok Melati asuhan Kak Ani yang sudah menarikan tarian Tepok-Tepok Putri dari Jawa Tengah. Tepuk tangannya mana? Wah, cantik-cantik ya Bu. Banget. Yuk kenalan dulu. Salam Naswa. Salam. Salam Sofa. Salam. Salam Sandia. Salam Safwa. Namanya ada yang kembar ya. Salam Farhana. Salam Sabrina. Salam semuanya. Nah, kali ini Bunda mau ke Farhana aja. Ya, sini Farhana, sini. Coba kamu aja yang kasih pesan ke teman-teman. Yuk, pesan bagaimana anak-anak Indonesia mesti mencintai alam. Kalau mereka bisa, aku pasti bisa. Ya kan? Kalau Kak Yoyo sama Kak Anita bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kasih pesan. Teman-teman. Teman-teman, negeri kita adalah negeri yang banyak memiliki sumber daya alam. Mari kita jaga kelestariannya karena itulah harta karwa kita. Harta karun kita. Makasih ya sayang. Yuk, mana jempolnya bilang apa? Kalian memang hebat. Oke, bilang apa? Makasih teman-teman. Sama-sama. Ayo duduk maju, kakinya ke bawah semuanya. Yuk, kamu mau baca apa sayang? Nih, siapa nih namanya ini? Yang gagah nih? Siapa? Pakai ini dong, Nova. Ya, udah nyala sayang. Udah nyala, Langsung udah Nova. nyala. Info unik. Intip yuk. Teman-teman, di info unik kali ini aku mau menceritakan soal keindahan dan keunikan Danau Sentarum di Pulau Kalimantan. Danau ini adalah salah satu lahan basah dunia terbesar yang unik. Luasnya yang mencapai 132.000 hektar. Airnya berwarna hitam kemerah-merahan karena mengandung tanin dari hutan gambut di sekitarnya. Di musim hujan, kedalaman air danau tersebut dapat mencapai 6-8 meter. Tetapi pada saat musim kemarau, Danau Sentarum menjadi hamparan tanah yang luas. Ikan-ikan yang tadinya berada di danau akan terlihat di kolam-kolam kecil. Wah, keren dan unik kan? Siapa yang mau nanya tunjuk tangan? Saya. Oke, kamu. Ayo. Saya. Kakaknya di belakang. Kakaknya di belakang. Ya. Saya dapat. Ya. Kak, kenapa kita harus menjaga kelestarian alam? Nah, menjaga. Waduh, pertanyaannya berat Bunda ini. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melestarikan lahan basah ya? Nah, karena kita harus ingat bahwa lahan basah itu sangat penting kan ya, mempunyai fungsi dan manfaat yang berguna bagi kita semua, betul? Betul. Kalau kita melestarikannya, maka kita juga melestarikan fungsi dan manfaat itu, betul tidak? Betul. Supaya kita tetap dapat mendapatkan manfaat daripada lahan basah itu, sehingga kita tidak ada kebanjiran lagi. Betul. Kemudian kita hirup udara yang lebih segar lagi. Betul. Kita bisa dengan mudah itu menemukan hewan-hewan liar. Ya. Setuju? Setuju. Kalau gitu tante mau ajak aja Kak. Mau kemana? Ayo kawan kita bersama. Ayo. Menanam pohon di lahan basah. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu. Kita bersama tak jemu-jemu.